Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, sempat ada satu orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar dan ingin mengejar 100 ekor unta dijanjikan oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Suraka bin Malik. Ya. Suraka bin Malik ini adalah salah satu tokoh Quraisy, gitu kan? Yang dia ini terkenal dengan keberaniannya juga. Maka dia sempat mengejar Nabi SAW, dan pada saat dia lihat Nabi setelah dari Gar Thur, gitu kan, mau ke Madinah setelah 3 hari di sana bersembunyi, dilihatlah. Lalu orang-orang bilang itu mungkin Muhammad. Dia tahu kalau itu Nabi SAW, maka dia bilang sama teman-temannya, bukan, itu bukan Muhammad, itu orang Arab yang kebetulan lewat. Sampai teman-temannya semuanya sudah merasa aman pergi, dia pun mengejar sendiri. Pada saat mendekati Nabi SAW, Abu Bakar sempat bilang, ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka mendekati kita. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sambil melantunkan ayat Al-Quran. Abu Bakar sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang Nabi. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Abu Bakar? Dia bilang, orang itu makin mendekat ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sampai Suraka sudah bisa menjangkau dengan tombak atau anak panahnya. Yang itu jarak kurang lebih mungkin 100 hasta, ya, diistilahkan begitu. Itu sudah bisa menjangkau kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tenanglah. Lalu kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, selesaikanlah urusan orang ini. Tiba-tiba kuda Suraka tenggelam di dalam tanah, bersama dengan Suraka, kakinya nggak bisa bergerak. Maka Suraka pun berkata, wahai Muhammad, maafin saya. Ya. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, kalau begitu, berikan kepada saya surat keamanan. Artinya Suraka sudah tahu Nabi ini akan ke Madinah, dan di Madinah ada pasukan yang sangat kuat yang mungkin bisa menyerang Mekah. Satu waktu kalau kau menyerang Mekah, maka saya bisa aman. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tuliskanlah surat buat dia. Keamanan ini dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Suraka bin Malik. Surat ini akan dijadikan aman sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu Suraka pun mengambil, kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan berita kami. Dia bilang, iya, baiklah. Ringkas cerita, Suraka pada saat mau pergi, kata Nabi SAW kalimat begini, berhubungan dengan Kisra nih. Kata Nabi SAW, wahai Suraka, bagaimana pendapatmu? Satu waktu nanti kau akan pakai 2 gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra ini besar. Dan dia raja adikuasa gitu kan, yang sangat berkuasa pada saat itu. Kata Suraka, Kisra, Anu Sinwan, maksudnya Yazdajar tuh. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka pun mengatakan, baiklah. Dia tidak membohongkan, dia tidak membenarkan, tapi dia pergi, pulang. Pembebasan kota Mekah, terjadi ekspansi ke Mekah, kemudian Suraka masuk Islam pada saat itu. Dia sempat ditawan, kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi, ya Rasulullah, Suraka bawa surat ini. Kata Nabi SAW, benar. Selamatkan dia, tidak boleh, dia tidak termasuk yang dihukum. Diselamatkan. Lalu Suraka masuk Islam gara-gara itu. Ringkas cerita, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraka tidak ikut dengan pasukan Sa'ad, tapi dia ada di Madinah, gitu kan. Nah, nanti pada saat Sa'ad dan pasukannya berhasil meruntuhkan, merebut rumah putih ini, akan ada salah satu ganimah harta rampasan perang adalah gelangnya si Kisra ini yang sangat berat tadi. Maka pada saat itu dikirimlah oleh Sa'ad ke Madinah. Saya melompati sedikit kisah masalah ekspansi tadi ya. Saya ambil masalah gelang Kisra karena kita tahu bagaimana kisah gelang ini unik dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah, kata Bilal, Sa'ad dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain, mereka mengatakan kita nggak butuh nih gelangnya Kisra untuk apa, singgasananya ini untuk apa. Dan di depan tempat duduknya, di tempat pertemuannya Kisra itu ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta, gitu kan. Jadi ya kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya, cukup besar. Dan itu sering Kisra buka kalau lagi musim salju, lagi dingin, kemudian dibuka itu, kalau dibuka seperti ada pohonnya, ada ruangannya, jadi karpet yang sangat luar biasa dan tebal sekali, gitu kan. Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata Sa'ad kirim ke Madinah, kita nggak tahu mau buat apa nih, kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, dilihat kekayaan-kekayaan, gulang-gulang, emas-emas, sepatunya Kisra, baju-bajunya dari sutra, singgasananya, termasuk karpetnya. Kata Umar, sungguh mereka telah terpengaruh, terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu lihat gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu.
Kata Umar radhiyallahu anhu, coba panggil Suraka. Dipanggil Suraka. Lalu tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisra. Kata Umar, wahai Suraka, apa yang Nabi SAW katakan kepadamu pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah? Kata Suraka, Nabi SAW, kekasihku mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Suraka, kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra, gitu kan? Kata Umar, nih gelangnya Kisra sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka dan keliling Madinah. Sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun memakai tangannya sambil keliling, sambil angkat mengatakan, kekasihku Rasulullah telah bersabda, wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra. Dan ini benar, wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis karena melihat kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi SAW